Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Persoalan Pasar Ibu, panggilannya Saur, dalam renungan firman Tuhan yang kita mau pelajari, mau dengarkan pada kesempatan ini. Sebelum kita masuk di dalam membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengundang hadirat Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu. Biar kami boleh mendapatkan rema pencerahan, bahkan mendapatkan kebenaran, kekuatan dari setiap firman-Mu yang membawa iman dan pengharapan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Berfirman Tuhan, hadirlah oleh Roh-Mu kepada hamba-Mu dan juga kepada kami semua yang mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, khotbah saya pada kesempatan ini akan kita baca dan kita akan merenungkannya terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ke 8, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya akan mengambil dari ayat yang ke-8, kalimat terakhir, yaitu yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dari kalimat ini saya akan buat judul khotbah saya yaitu jemaat yang terus menghasilkan berkat. Jemaat yang terus menghasilkan berkat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tentu kita merindukan supaya saudara dan saya, kita semua, siapapun, menjadi jemaat Tuhan, jadi orang Kristen yang diperkenankan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan secara terus-menerus, tak berhenti-hentinya kita menghasilkan berkat-berkat untuk kemuliaan Tuhan. Nah, oleh karena itu, untuk memahami hal ini lebih dalam, sehingga kita menjadi jemaat yang terus menghasilkan berkat, terlebih dahulu saya akan menyampaikan analisa secara kontekstual dari ayat-ayat sebelumnya, sehingga kita paham apa sesungguhnya latar belakang ayat yang ke-8 ini dituliskan. Yeremia pasal 17 ayat 1 tentu dimulai dari ayat 1 sampai ke 3 itu adalah menjelaskan bagaimana bangsa Israel memiliki dosa yang sangat jahat di mata Tuhan. Makanya dalam ayat 1 dikatakan dosa Yehuda telah tertulis dengan panah besi, dengan pena besi, di mana sudah terukir di loh hati mereka. Bahkan dosa mereka itu sudah sampai kepada mezbah persembahan mereka menjadi mezbah persembahan tiang-tiang berhala, yang mana sangat dibenci oleh Tuhan. Sehingga oleh karena latar belakang itu, Tuhan sangat marah. Dan dia berkata bahwa suatu kelak perbendaharamu akan diberikan, dirampas sebagai ganjaran, sebagai hukuman atas dosa kamu. Dan ayat 4 sampai ayat yang ke-7, itulah yang sering kita dengar kalimat yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri,
Dan pada ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sehingga keluarlah ayat yang ke-8 ini. Itulah yang sudah kita baca tadi, menjadi sumber dari renungan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari ayat yang ke-8 ini saya akan sampaikan ada 4 pokok utama, ada 4 sumber, ada 4 pengetahuan, ada 4 dasar yang harus kita pahami, kita pelajari, kita renungkan, sehingga kita menjadi jemaat orang Kristen yang terus menghasilkan berkat Tuhan. Haleluya. Apakah itu, saudara? Mari coba kita lihat di dalam ayat yang pertama, di dalam kalimat yang pertama dikatakan begini, bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ciri-ciri yang pertama sehingga kita menjadi jemaat yang menghasilkan berkat-berkat dari Tuhan itu adalah dikatakan, saudara dan saya semestinya, seharusnya seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saya akan menyederhanakan kalimat ini dengan bahasa saya. Artinya poin yang pertama itu yang disebut ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, maka bahasa saya dengan kalimat ini adalah pribadi yang haus dengan Tuhan. Seseorang yang ditanam seperti pohon di tepi air, itu saya jelaskan artinya adalah pribadi yang haus akan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya mau melihat di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus menerus menghasilkan berkat-berkat untuk kemuliaan Tuhan, kita dipakai menjadi saluran berkat untuk kemuliaan Tuhan, maka yang pertama, saudara, kita harus memiliki pribadi yang haus dengan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan pribadi yang haus, saudara yang dikasihi dalam Tuhan? Kalau kita berbicara tentang pribadi yang haus, itu artinya kita harus memiliki bagaimana sikap kita yang sangat rindu dan merindukan kecintaan kita, kehausan kita kepada Tuhan. Mari coba kita baca Mazmur pasal 42 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Seperti apakah pribadi yang haus dengan Tuhan itu? Kita coba lihat di dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Wow, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini sungguh luar biasa, di mana dikatakan di dalam ayat Mazmur ini, saudara, bahwa ketika saudara dan saya haus, digambarkan pribadi yang haus dengan Tuhan, itu digambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Itu, saudara, adalah satu pribadi yang selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Jiwanya mengutamakan Tuhan, kerinduannya mengutamakan Tuhan di dalam hidup. Saudara, kenapa saya katakan kata mengutamakan Tuhan?
Kalimat seperti rusa yang merindukan sungai yang berair ini, saya coba mendeskripsikan, mengambil sebuah contoh cerita di mana saya pernah melihat satu video, saudara. Saya menontonnya di YouTube, yaitu tentang bagaimana keadaan binatang yang mana kisahnya itu ada di benua Afrika, ya di padang gurun sana, padang belantara sana. Ketika saudara di musim kering, lalu ada masanya sulit mencari air, sehingga di kala musim kering itu, musim kemarau itu, hanya ada tempat air di lembah, itu pun tidak banyak dan sedikit. Saudara, lembah yang ada air itu tentu adalah lembah di mana hampir seluruh hewan buas, binatang liar mau pergi ke sana untuk memuaskan dahaganya, kehausannya, oleh karena musim kemarau, untuk minum air di sana. Dan salah satunya rusa juga ikut di sana, saudara. Padahal kalau kita tahu, rusa di antara binatang buas yang ada di sana itu adalah termasuk binatang yang tidak begitu memiliki kekuatan. Kita tahu yang paling kuat adalah gajah, badak, ya, baru kerbau atau banteng. Tetapi yang mungkin lebih hebat kita tahu adalah ada yang namanya raja hutan, yaitu singa. Saya coba amati, saudara, kenapa sih singa ini disebut raja hutan? Ternyata karena gerakannya adalah kuat, lincah, dan dia juga punya trik bagaimana mematikan mangsanya. Badannya juga besar, berbeda dengan cita atau macan. Singa lebih besar, tapi dia juga sangat cekat di dalam hal membunuh mangsanya. Beda seperti gajah. Gajah hanya paling menanduk. Kalau badak paling hanya menanduk juga, mendorong dengan tenaganya, tapi dia tidak bisa langsung mencengkram lawannya, musuhnya, untuk mati. Tapi singa langsung, dia juga cepat, saudara. Ketika dia mau menangkap mangsanya, dia langsung cekik di lehernya dan mati. Dan salah satunya di keadaan yang saya tonton itu, saudara, rusa adalah sasaran makanan yang paling empuk jikalau mau pergi ke lembah di mana ada air. Namun, saudara, untuk memuaskan kehausan, seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 ini, seperti rusa merindukan sungai yang berair, saudara, demikianlah jiwa merindukan Engkau. Artinya, saudara, pribadi yang haus dengan Tuhan, kadangkala kita harus melewati segala rintangan-rintangan dalam hidup kita, sampai kita menemukan sebuah hasil yang sungguh menjadikan kita pribadi yang kuat dan merasakan ketenangan di dalam Tuhan. Makanya di dalam ayat yang ketiga dari pasal 42 sudah dikatakan, jiwaku haus kepada Allah. Haus itu dorongan yang kuat. Haus itu membuat untuk lebih lagi hidup kita terus berjuang. Akan sampai ada sebuah kerinduan di kalimat ayat 3 ini. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah aku boleh melihat kuasanya,
pertolongan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, poin yang pertama, supaya kita menjadi jemaat yang sungguh-sungguh dipercayakan Tuhan, menjadi alat berkat kemuliaannya. Mari kita menjadi jemaat pribadi yang haus dengan Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya garis bawahi, yaitu bagaimana kita supaya menjadi jemaat yang terus berhasil dan menghasilkan berkat. Ayat yang ke-8 dari Yeremia pasal yang ke-17 dikatakan demikian, bahwa merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudara, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudara, kalau kita lihat memang kalimat dari keseluruhan ayat yang ke-8 ini memang berbeda dengan kata-kata kalimat yang saya tuliskan tadi. Seperti contohnya saudara, ketika kita baca di dalam ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Baru kalimat yang kedua, ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air? Kalau saya boleh artikan, bagaimana sebuah pohon, pasti dia suka air. Tetapi pohon tidak akan pernah menjangkau air dimulai dari daun, ranting, dahan, atau pohon. Tetapi pohon akan menjadi pohon yang terus hidup jikalau akar-akarnya itu merambat ke tepi batang air. Saudara, apa maksudnya? Saya boleh artikan, merambat akar-akarnya ke tepi batang air adalah menggantungkan imannya kepada Tuhan. Jadi bagian yang kedua adalah supaya kita menjadi pribadi yang dipakai Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaannya secara terus-menerus. Mari kita menggantungkan iman kita hanya kepada Tuhan. Apalagi disebut dengan merambatkan akar-akarnya. Banyak orang menggantungkan imannya kepada Tuhan hanya dari sisi daunnya, terlihat di luarnya. Kalau saya boleh artikan ini dari contoh perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, yaitu perumpamaan tentang benih yang ditaburkan. Ya, ada yang ditaburkan jatuh di pinggir jalan, ditaburkan jatuh di berbatu-batu, ditaburkan jatuh di semak duri, ditaburkan di tanah yang baik. Saudara, semua mereka bertumbuh karena ada akarnya. Tapi coba lihat di dalam contoh perumpamaan yang kedua, jatuh di atas tanah yang berbatu-batu. Dikatakan di sana bahwa dia bertumbuh, tapi ketika sudah bertumbuh, datanglah panas dan terik, gambaran dari sebuah masalah. Karena dia ditanam jatuh di tanah yang berbatu-batu, maka akarnya itu tidak dekat dengan air. Sehingga ketika panas terjadi, sudah pasti daun akan kering. Akar tidak ada, merambat ke air, maka dia akan mati. Artinya, kita menggantungkan iman kita bukan hanya sekedar karena kita melihat mukjizat, bukan sekedar kita
sudah melayani Tuhan, bukan sekedar karena kita disebut anak-anak Tuhan, tetapi kita merambatkan akar iman kita adalah akar yang paling terdalam, hati yang paling terdalam, iman yang paling terdalam kepada Tuhan. Rambatkan akar imanmu, menggantungkan imanmu kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar iman di mulut, saudara. Tapi kita harus masuk kepada iman mampu menembus tantangan dan rintangan. Saudara, coba kita baca di dalam Mazmur pasal 63 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Ya Allah, Mazmur pasal 63 ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Saudara lihat, ini sebuah gambaran menjelaskan bagaimana ungkapan pemazmur tentang kerinduannya mencari Tuhan, merapatkan imannya, jiwanya, pikirannya, kehausannya kepada Tuhan. Dia merindukan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia katakan, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara tahukah tanah yang kering dan tandus? Tanah dan kering dan tandus ini akan bisa kita lihat realitanya ketika musim kemarau. Dan apalagi lebih pasnya, musim kemarau itu panjang, ada dekat sawah, pasti tanah itu berbelah-belah, saudara. Dia kering, tidak ada air. Saudara, ketika dikasih air berapa ember pun, itu air tidak akan pernah bisa terlihat. Karena kenapa? Dia diserap oleh tanah yang kering. Artinya apa? Orang yang menggantungkan imannya kepada Tuhan, dia tidak pernah jenuh dengan Tuhan, dia tidak pernah putus hubungannya dengan Tuhan. Dia selalu merindukan. Seperti tanah yang kering tadi, biarpun dikasih banyak air, dia terus rindu. Dia tidak pernah puas. Dia tidak pernah, saudara, membatasi dirinya hubungannya dengan Tuhan. Banyak orang Kristen, ketika dia menerima berkat Tuhan, dia sudah puas. Ketika dia sudah melihat mujizat, dia sudah puas. Ketika dia melihat kedudukan pertolongan Tuhan diberikan kepada dia, dia sudah puas. Tapi yang disebut dengan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yaitu menggantungkan imannya kepada Tuhan. Dari Mazmur pasal 63 ayat 2 ini digambarkan ibarat seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kita sangat merindukan terus. Tidak pernah kita puas dan selalu haus pada firman Tuhan. Makanya dikatakan, saudara, oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang haus dan lapar. Saya pikir kenapa yang haus dan yang lapar berbahagia? Orang sudah lapar, orang sudah haus, kok berbahagia? Biasanya kalau haus, saudara, pasti marah-marah. Apalagi yang lapar. Karena kenapa? Dia ingin makan. Tapi ternyata maksudnya di sini bukan karena lapar makanan lalu dia tidak kenyang. Tapi maksudnya di sini dia justru menerus, tidak pernah henti-hentinya hubungannya dengan Tuhan, tidak pernah batas ruang dan waktu dalam hidupnya. Karena kenapa? Dia terus haus. Kadang, saudara, kalau kita sudah berdoa hari Minggu, hari Senin merasa sepertinya udah, kemarin hari Minggu kan sudah berdoa, hari Senin udah cukup, nggak usah berdoa. Haleluya. Bukan haus namanya, saudara. Kita sudah memutuskan hubungan kepada Tuhan. Haleluya. Mari, saudara, merambatkan iman. Akar-akar paling dalam dari kepercayaan kepada Tuhan. Bahkan dikatakan, jadikan hati kita, iman kita seperti tanah yang kering. Haus dan rindu
pada Tuhan. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pahami? Supaya kita menjadi orang Kristen, jemaat Tuhan, yang terus menghasilkan berkat-berkat itu kemuliaan. Dikatakan begini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang ketiga dikatakan begini, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Wow, tidak mengalami datangnya panas terik. Saudara, tidak mengalami datangnya panas terik itu berarti luar biasa perlindungan di dalam dirinya. Tetapi yang saya mau jelaskan dari ayat ini lebih ke arah, saya buat sebuah kalimat, lebih memikirkan Tuhan daripada masalah. Saudara, yang saya mau artikan tidak mengalami datangnya panas terik itu adalah, saya buat bahasa saya, lebih memikirkan Tuhan daripada masalah. Tidak mengalami datangnya panas terik. Saudara, yang namanya panas terik pasti ada, saudara. Pasti. Di mana-mana panas terik akan ada, saudara. Tetapi yang dimaksud di sini bukan masalah panas teriknya. Kalaupun ada panas teriknya, tidak dia alami. Artinya, panas boleh datang. Tapi karena dia merambatkan akar-akarnya, dia tetap kuat. Sama dengan yang saya buat kalimat tadi, lebih memikirkan Tuhan daripada masalah. Panas terik, hiruk pikuk dunia sekarang boleh melanda dunia, saudara. COVID-19 bisa saja datang dengan tiba-tiba. Dia datang kapan, dia pergi kapan, kita tidak tahu, saudara. Seperti Laut katakan, kau datang dan pergi sesukamu, terserah. Tapi saya mau katakan, saudara, mari kita lebih memikirkan Tuhan daripada masalah. Apapun, di keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dimanapun, pikirkan Tuhan. Masuk hadirat Tuhan, menangis di hadapannya, berdoa kepada Dia, katakan, Tuhan, aku tidak mampu menghadapi masalah ini, tapi aku percaya, aku yakin, bersama dengan Tuhan, aku mampu menghadapi. Karena kenapa? Kita sudah mengalami erat dengan Tuhan. Sekarang saya akan bacakan kepada kita Efesus pasal 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, saudara. Tuhanlah, Dialah yang jauh lebih banyak melakukan perkara-perkara yang besar ketimbang dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Saudara boleh berdoa dan memikirkan sesuatu hal dalam pikiran saudara, tetapi ingat, Tuhan jauh lebih besar melakukan dari apa yang saudara doakan dan apa yang saudara pikirkan. Makanya ada firman Tuhan dalam kitab Roma, dikatakan, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi dan percaya kepada-Nya. Haleluya. Mari kita belajar, saudara, memikirkan Tuhan ketimbang masalah. Banyak orang sekarang sehingga kekhawatirannya terus mengikat hidupnya. Yang selalu dipikirkan adalah dirinya, yang selalu dipikirkan adalah masalahnya, yang selalu dipikirkan tentang keuangannya, yang selalu dipikirkan mengenai pekerjaannya. Tapi terkadang jarang kita memikirkan Tuhan. Saudara, mari kembali melalui firman Tuhan ini. Tuhan berbicara kepada kita. Mulailah kita berbalik dengan cara berpikir kita. Pikirkan Tuhan. Hubungkan, koneksikan, rembatkan imanmu kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat hal-hal yang besar, yang jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Hal-hal yang ajaib yang akan dilakukan, yang mana jauh lebih dari apa yang kita doakan. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil,
semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Saudara, lebih baik yang indah-indah kita pikirkan daripada masalah yang rumit ini. Tetapi jangan salah, bukan berarti saudara lalu salah mengartikan khotbah saya. Kata Pak Pendeta dikatakan kita memikirkan Tuhan saja, lalu saudara menghindar dari masalah. Bukan itu maksudnya. Apa artinya menghindar dari masalah? Ada banyak orang ketika dia menghadapi masalah mengatasnamakan Tuhan, tapi dia tidak mau menghadapinya. Dia tidak mau menjalani. Dia lari dari masalah itu. Saudara, bukan begitu maksudnya. Tapi kita harus jalani, hadapi apapun masalah itu. Tetapi ketika kita jalani, hadapi masalah itu, pikirkan Tuhan di atas masalah yang sedang kita hadapi. Pikirkan hal-hal yang manis, pikirkan hal-hal yang sedap, pikirkan hal-hal yang suci. Sedap didengar, patut dipuji. Pikiran-pikiran itu akan nanti menetralisir hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang teguh kuat di dalam Tuhan. Orang yang nanti secara terus-menerus menghasilkan berkat-berkat untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang terakhir yaitu kalimatnya seperti ini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Saudara, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering. Saudara, yang keempat adalah dikatakan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Saudara, kalau udah daunnya itu hijau, pasti seberapa lama pun musim kemarau, dia tidak akan takut. Karena kenapa, saudara? Dia akan menjadi pohon yang terlihat segar. Saudara mungkin tidak tahu kenapa dia segar, tapi melalui firman Tuhan ini sudah menjelaskan. Karena di bawah itu akarnya merambat ke batang air. Imannya bergantung kepada Tuhan. Yang keempat ini, yang mana kalimatnya daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri, yaitu adalah pribadi yang kuat dalam masalah. Pribadi yang kuat dalam masalah. Kekeringan boleh terjadi, saudara, tetapi kita punya hidup harus tetap hijau seperti pohon. Musim boleh kering, daun tetap hijau. Amin. Pribadi boleh mengalami masalah, tetapi kita harus tetap pribadi yang kuat dalam menghadapi masalah. Gentlemen, hadapi. Sikap yang keempat ini adalah bagian yang menentukan saudara dan saya menjadi pribadi jemaat orang Kristen yang betul-betul terus-menerus menjadi alat berkat buat kemuliaan Tuhan. Saudara, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 27, di sini menjelaskan bagaimana kita harus kuat, tidak tergoncang. Demikian firman Tuhan. Ungkapan satu kali lagi, Ibrani pasal 12 ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Saudara, pribadi yang kuat dalam masalah adalah pribadi yang tetap tinggal menjadi orang yang tidak gampang digoncang oleh masalah. Apa sih maksudnya tidak gampang digoncang oleh masalah, saudara? Coba kita lihat ayat yang ke-8 dikatakan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ternyata saudara, kita sudah ada di dalam diri kita sebuah kekuatan, kuasa yang diberikan oleh Yesus, kerajaan yang daripada Yesus, di mana kerajaan itu tidak tergoncangkan. Kerajaan di mana kita percaya kepada Yesus
sebagai raja di atas segala raja. Supaya pribadi kita ini tidak tergoncangkan, di dalam kalimat berikutnya dikatakan, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Pribadi yang kuat dalam masalah harus ada kata mengucap syukur dalam segala hal. Sekali lagi aku katakan kepadamu, kata Rasul Paulus, mengucap syukurlah. Saudara, mengucap syukur akan membuat saudara bisa beribadah. Saudara boleh beribadah, tapi kalau tidak ada mengucap syukur, ibadah saudara akan menjadi bumerang masalah dalam hidup. Makanya tidak heran banyak orang Kristen, dia sedih melihat kehidupannya yang terus beribadah, rajin berdoa dan beribadah, tapi tidak pernah mengucap syukur. Saudara, ibadahmu sudah goncang. Karena kenapa? Kau tidak pernah mengucap syukur. Kau tidak pernah puas di dalam hadirat Tuhan. Sebab apa? Kamu tetap melawan apa yang terjadi di dalam diri kamu. Kamu tidak bisa menerima. Kamu tidak bisa berkata, Tuhan, aku mengucap syukur. Entahkah itu yang baik atau yang buruk. Belajar coba melihat dan memandang dengan kata mengucap syukur. Ketika saudara mengucap syukur, maka ibadahmu akan top. Ibadahmu akan berkenan. Ibadahmu akan terhormat. Dan ibadahmu adalah ibadah yang takut akan Tuhan. Mengucap syukur. Pribadi yang kuat dalam masalah, rahasianya adalah mengucap syukur. Haleluya. Dan memang saudara, saya mau katakan tidak gampang mengucap syukur. Sampai sekarang, biarpun kita sebagai hamba Tuhan, siapapun manusia di dalam dunia ini, mengucap syukur itu adalah satu proses yang harus kita terus berjuangkan. Ada kadang-kala kita bisa berhasil, kadang-kala kita tidak. Tetapi ingat, perlu kita perjuangkan. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita mengucap syukur inilah bagian yang keempat, maka saya yakin dan percaya, sesuai dengan judul khotbah saya, jemaat yang terus menghasilkan berkat akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Yang pertama, firman Tuhan tadi katakan poin pertama, karena kita pribadi yang haus dengan Tuhan. Yang kedua, menggantungkan imannya kepada Tuhan. Yang ketiga, lebih memikirkan Tuhan daripada masalah. Dan yang keempat, pribadi yang kuat dalam masalah. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Firman Tuhan ini adalah ibarat pedang bermata dua. Ini juga menjadi kekuatan untuk saudara, dan ini juga menjadi kekuatan buat saya. Kiranya melalui firman Tuhan ini menjadi pencerahan, kekuatan, pertolongan, hikmat diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akhiri firman Tuhan dengan berdoa. Saya mau berdoa kepada saudara yang mendengar. Bapa di surga, siapapun kami yang mendengarkan firman, biar kiranya Engkau memberkati. 4 poin yang hamba-Mu sudah jelaskan, supaya kami Tuhan menjadi pribadi yang kuat dalam masalah, supaya kami lebih memikirkan Tuhan daripada masalah, supaya kami menggantungkan iman kami kepada Tuhan, supaya kami pribadi yang haus dengan Tuhan. Tolonglah, biarlah kami memiliki 4 hal ini, sehingga kami terus berbuah dan berbuah untuk kerajaan, untuk kemuliaan, dan nama-Mu ditinggikan. Berkati kami semua. Akhirnya kami mengucap syukur atas segala berkat firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kiranya saudara diberkati, bersukacitalah, bersyukurlah, maka Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Amin.